Nara hidup dalam keluarga yang nyaris sempurna. Ayahnya, Pak Rendra, adalah dosen psikologi forensik yang dikagumi banyak mahasiswa dan sering diundang jadi pembicara nasional. Ibunya, Bu Ayuni, dikenal sebagai penulis buku parenting yang sering tampil di media dan aktif mengurus berbagai kegiatan sosial. Semua orang menyebut mereka keluarga idaman. Tapi bagi Nara, rumah itu terasa terlalu tenang, terlalu sempurna, terlalu terkendali. Hari itu, hujan deras turun mendadak saat ia pulang dari les. Jalanan sepi dan petir menyambar di kejauhan. Nara berlari kecil dengan payung yang sudah rusak. Tubuhnya sudah basah kuyup ketika akhirnya tiba di depan pagar rumah. Saat ia mendorong pintu pagar, petir menyambar sangat dekat. Kilat putih menyilaukan, diiringi dentuman keras yang memekakkan telinga. Seketika semuanya hening, telinganya berdengung, pandangan sedikit berputar. Nara memegangi kepala dan berjalan tertatih ke dalam rumah. Listrik padam, hanya lampu emergensi di lorong yang menyala lemah. Nara, suara ibunya terdengar dari dalam, diiringi langkah cepat. Ya ampun, kamu basah banget. Cepat sini. Nara mencoba menjawab, tapi tenggorokannya kering. Tubuhnya menggigil. Ibunya datang membawa handuk, langsung membungkus tubuhnya, dan mulai mengusap rambutnya. Cepat ganti baju, nanti kamu masuk angin, ucap ibunya sambil membimbing Nara menuju kamar. Tapi saat itulah, untuk pertama kalinya, Nara mendengarnya. Bukan dari mulut ibunya, tapi dari pikirannya. Hujan seperti ini mengingatkanku pada malam itu. Dingin, basah, dan mayat pertama. Nara terdiam. Ia memandang ibunya yang masih tersenyum lembut. Tapi suara itu jelas. Seperti sedang dibisikkan langsung ke telinganya. Tapi tidak berasal dari luar. Bukan suara biasa. Ibu, tanya Nara pelan. Sahut Bu Ayuni ringan. Seperti tak terjadi apa-apa. Nara menggeleng. Enggak apa-apa. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil piyama. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan bersandar ke belakang. Nafasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba membantah logika aneh yang terlintas di pikirannya. Mungkin cuma halusinasi, efek capek, atau karena petir tadi. Tapi ada sesuatu yang sangat tidak wajar malam itu. Dan Nara tahu, apapun itu baru saja dimulai. Semalaman Nara tidak tidur. Ia berbaring memeluk bantal sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Hujan masih turun rintik-rintik, dan setiap suara kecil membuat jantungnya berdebar. Tapi yang lebih mengganggu bukan suara dari luar, melainkan suara yang terus bergaung di kepalanya. Basah, dingin, dan mayat pertama. Ia mencoba mengulang-ulang logika sederhana dalam pikirannya. Itu cuma ilusi. Itu bukan suara ibu. Itu cuma pikiranmu sendiri yang berlebihan. Tapi kenapa terdengar begitu nyata? Keesokan harinya, rumah kembali normal. Listrik menyala, aroma roti panggang memenuhi dapur, dan ibunya seperti biasa menyapa dengan ceria. Pagi, sayang. Udah baik kan? Nara hanya mengangguk kecil. Ia duduk di meja makan dan menatap roti yang sudah ditaruh di piringnya. Ayahnya datang tak lama kemudian, duduk sambil membawa cangkir kopi. Ayah dengar kamu kehujanan semalam. Lain kali jangan pulang sendiri ya, ucapnya tanpa menoleh. Nara menjawab pelan, iya. Tapi saat itu terjadi lagi. Suara muncul di dalam kepalanya. Kali ini dari arah ayahnya. Payung rusak, suara petir keras. Itu bisa menyebabkan disorientasi. Tapi kalau efeknya terlalu lama, bisa berbahaya. Nara membeku. Ia menatap ayahnya pelan-pelan yang masih tampak santai, menyeruput kopi. Itu bukan suara di ruangan ini. Itu di dalam kepalaku. Lagi, tangannya mulai berkeringat. Ia memegang garpu erat-erat, mencoba menahan dirinya agar tidak panik. Sayang, nanti sore kamu bisa bantu ibu ke perpustakaan.
Tanya ibunya masih dengan senyum hangat. Dan lagi suara itu datang bersamaan dengan kata-kata itu, tapi dari arah yang berbeda. Buku laporan di rak paling atas. Jangan sampai dia lihat yang halaman belakang. Pindahkan malam ini. Nara berdiri mendadak. Aku ke kamar dulu ya. Ia berlari menaiki tangga dan menutup pintu kamarnya dengan cepat. Nafasnya tidak beraturan. Itu nyata. Suara-suara itu nyata. Dia bukan sedang berhalusinasi. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Suara-suara itu datang dan pergi. Dari teman di sekolah, dari guru, dari orang asing di jalan. Tapi suara dari kedua orang tuanya yang paling menakutkan. Ia mulai menyadari satu pola. Suara pikiran mereka jauh lebih tajam dan jernih dibandingkan orang lain. Seperti radio yang disetel khusus. Dan yang terdengar bukan hanya potongan acak, tapi seperti potongan kenangan, obrolan batin, perencanaan. Ia mendengar suara ayahnya saat tengah malam berkata, "Jangan buat lubangnya terlalu dalam, akar pohon bisa terangkat." Ia mendengar suara ibunya saat mencuci piring, yang waktu di tepi sungai itu pasti sudah hancur, tapi gigi bisa saja masih tertinggal. Nara mulai mencatat semuanya. Ia membeli buku kecil dan menulis setiap potongan informasi yang ia dengar. Waktu, tempat, nama, potongan kalimat. Nama-nama itu. Dari rasa penasaran bercampur takut, ia mulai mencocokkan nama-nama yang ia dengar dengan internet. Butuh waktu, tapi ia menemukan satu hal yang membuat darahnya membeku. Semua nama itu adalah nama orang hilang. Orang-orang yang dinyatakan hilang dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dari berbagai kota. Tapi semuanya punya satu kesamaan kecil. Semuanya pernah lewat di area tempat tinggal mereka sekarang. Beberapa kasus bahkan disebut tanpa jejak, dianggap kabur atau pergi sukarela. Tapi Nara tahu itu tidak benar, karena dari suara-suara yang ia dengar, tidak ada satupun yang pergi secara sukarela. Semua dibunuh, disembunyikan, dibuang. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Dan makin sering ia mendengar, makin jelas pula satu pola yang mengerikan. Mereka melakukannya bersama-sama, dengan cermat, dengan logika, dengan ketenangan seorang profesor dan penulis cerdas. Bukan amukan, bukan psikopat brutal, tapi sebuah sistem, seperti pekerjaan, seperti rutinitas, dan dalam beberapa suara mereka bahkan terdengar menikmatinya. Suatu malam saat Nara pura-pura tidur dan mendengar langkah kaki di lorong, ia mengintip lewat celah pintu. Kedua orang tuanya lewat pelan menuju tangga belakang rumah tanpa bicara, tapi pikirannya penuh. Tumpukan plastik harus segera dibakar. Besok kita pergi ke tempat yang lama, cek ulang. Setiap pagi terasa seperti ujian hidup dan mati. Nara kini ahli dalam berpura-pura. Ia tersenyum ketika harus tersenyum, tertawa saat perlu tertawa, dan menjawab dengan kalimat singkat agar tidak perlu terlalu banyak berbohong. Ia duduk di meja makan bersama dua orang tua yang terlihat hangat, dan itu justru yang paling mengerikan, karena ia tahu apa isi kepala mereka. Dan mereka belum tahu bahwa anak mereka mendengar semuanya. Setiap hari ia menulis catatan rahasia, disembunyikan dalam pot kecil berisi tanah dan bunga plastik di kamarnya. Di balik kelopak kering itu, tersimpan belasan lembar kecil, penuh dengan detail pikiran yang ia tangkap. Nama-nama, lokasi, jadwal, kekhawatiran, strategi, sisa-sisa rasa puas. Di kepala Nara terus berdengung suara-suara itu, seperti siaran radio yang tidak bisa dimatikan. Suatu malam, saat makan malam, ibunya memasak sope ayam. "Ayahmu tadi bantu ibu di dapur loh," kata Bu Ayuni sambil tertawa kecil. Tapi ujung-ujungnya malah nambah kerjaan. Ayahnya tertawa. Namanya juga usaha. Lagian, aku kan ahli memotong. Wortel, senyum Nara kaku.
Tapi dalam pikirannya, suara ayahnya terdengar jelas. Pisau itu masih tajam, harus dibersihkan benar-benar. Sisa darah bisa bikin jejak kalau sampai ada yang curiga. Ia mendorong mangkuk sope pelan. "Kenyang?" tanya ibunya. Nara mengangguk, menunduk, dan dalam sekejap, suara lain masuk dari arah ibunya. "Korban terakhir terlalu banyak darah. Jangan biarkan Nara melihat lantai belakang. Bau masih ada." Nara menahan napas. Ia tak boleh terlihat panik. Ia tak boleh salah langkah. Sedikit saja ekspresi mencurigakan dan mereka bisa tahu. Dan jika mereka tahu, bisa saja ia jadi korban berikutnya. Malam itu, ia menyelinap ke ruang belakang rumah saat semua tidur. Di sanalah ia mencium bau menyengat seperti karat dan tanah basah. Ia tak masuk lebih jauh, takut melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Tapi cukup untuk tahu, suara-suara itu tidak bohong. Keesokan harinya di sekolah, ia membuka internet di perpustakaan. Nama-nama yang ia dengar, mulai ia telusuri. Dan makin hari makin banyak yang cocok. Orang hilang dari kota-kota berbeda. Semua dinyatakan lenyap tanpa jejak. Tapi Nara tahu, sebagian dari mereka pernah lewat atau tinggal sementara di sekitar kompleks rumahnya. Sebagian punya catatan medis, psikologis, atau kecanduan. Orang-orang yang secara sosial mudah hilang tanpa terlalu dicari. Orang tuanya tidak membunuh secara acak. Mereka selektif dan sistematis. Di buku catatannya, Nara menulis satu kalimat dengan tinta merah. "Mereka lebih cerdas dari siapapun. Tapi jangan sampai mereka tahu aku tahu." Suatu sore, ibunya meminta Nara ikut ke pasar. Mereka berjalan berdua, menyusuri gang kecil menuju pasar tradisional. Sepanjang perjalanan, ibunya tampak riang, menanyakan hal-hal ringan. "Nara, kamu makin pendiam ya, akhir-akhir ini. Kenapa?" "Enggak, capek aja," jawab Nara datar. Tapi pikirannya berkata lain. Dia gelisah, harus hati-hati. Jangan sampai dia tahu lebih dari yang seharusnya. Nara menelan ludah. Ibunya membeli sayuran sambil bercakap dengan penjual, lalu beralih ke tukang daging. Nara memperhatikan cara ibunya memilih pisau, menyentuh mata pisau, menimbangnya, lalu tersenyum puas. Bukan seperti ibu rumah tangga, tapi seperti profesional. Di kepala ibunya terdengar, "Pisau seperti ini bagus untuk kerja cepat. Yang lama sudah mulai tumpul." Saat mereka pulang dan mulai menyimpan belanjaan, Nara mendengar sesuatu dari ayahnya yang membuat tubuhnya langsung kaku. Kalau Nara jadi masalah, kita harus siap. Ia pura-pura menjatuhkan botol saus, lalu membungkuk cepat. Matanya mulai panas, nafasnya sesak. Di malam itu juga, ia diam-diam membuka laptop di kamarnya dan mulai mencari cara untuk kabur. Tapi rumah mereka bukan rumah biasa. Ada sistem kamera, ada alarm, bahkan pintu belakang pun pakai kode. Orang tuanya terlalu cerdas. Mereka membangun sistem keamanan bukan untuk melindungi diri dari luar, tapi untuk menjaga apa yang ada di dalam, termasuk Nara. Malam itu, Nara pura-pura tidur lebih awal. Ia sudah siapkan semua, ponsel, uang tabungan dari celengan tersembunyi, dan tas kecil berisi baju ganti. Ia tahu bahwa satu-satunya momen mereka lengah adalah saat mereka membaca atau menulis di ruang kerja. Biasanya sekitar pukul 23 hingga lewat tengah malam. Pukul 23.16, ia keluar dari kamar. Langkahnya ringan, napasnya ditahan. Ia melangkah menuju lorong belakang, tempat jendela yang menghadap ke dapur kecil. Kamera di sana rusak sejak minggu lalu dan belum diperbaiki. Ia mendorong jendela perlahan, berderit pelan. Jantungnya berdebar seperti drum. Telinganya mendengar segalanya, termasuk pikiran ibunya yang samar di lantai bawah. Laporan korban ke-13 belum lengkap. Cek lagi hasil forensik palsunya.
Ia hampir muntah, tapi ia harus fokus. Saat jendela cukup terbuka, ia panjat pelan, turun ke halaman, lalu merunduk dan bergerak cepat ke pagar samping yang diselimuti tanaman. Ia keluarkan kunci cadangan yang pernah ia curi dari ruang ayahnya. Sudah ia salin diam-diam seminggu lalu. Klik, gembok terbuka. Tapi saat ia menyelinap keluar, terdengar suara dari arah atas balkon. Dan suara pikiran itu dingin, datar, menembus malam. Pagar terbuka, Nara lari, menembus gang sempit, berbelok ke jalan kecil, lalu terus menuju jalan besar. Ia tak peduli bajunya basah, kakinya luka, atau nafasnya terengah. Ia hanya ingin menjauh, sejauh mungkin. Di belakangnya tak ada suara langkah, tak ada teriakan. Tapi ia tahu, mereka tahu. Dan mungkin mereka tidak mengejarnya malam ini. Mereka akan menunggu, mereka akan merencanakan, karena mereka selalu begitu. Pagi harinya, Nara naik bus menuju kota lain. Ia tak tahu akan tinggal di mana, bekerja apa, atau hidup seperti apa. Tapi satu hal ia tahu dengan pasti. Ia masih hidup, dan ia akan melakukan apapun untuk tetap hidup. Ia matikan ponselnya. Ia buang SIM card ke tempat sampah terminal. Ia potong rambutnya di toilet umum. Ia bahkan mengganti namanya di aplikasi transportasi daring yang ia pakai. Ia menghapus jejak seperti yang dilakukan orang tuanya. Tapi untuk bertahan, bukan untuk memburu. Malam itu di kamar losmen sempit, ia menatap langit-langit sambil menangis pelan. Ia tahu kemampuan membaca pikiran ini mungkin tak akan hilang. Tapi ia juga tahu itu bukan kutukan. Itu adalah peringatan dari dunia atau dari langit saat petir menyambar, bahwa di balik wajah-wajah yang paling kita percaya mungkin tersimpan kebusukan tak terbayangkan. Ia berjanji satu hal, ia tidak akan menjadi seperti mereka. Tak peduli betapa besar suara itu, betapa kuat kemampuannya, atau betapa dalam luka yang tertinggal, ia akan tetap manusia, meski suara itu tak pernah diam.